Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 1 Juli 2022. Saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi ini didasarkan pada kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-3 bagian depan yang berbunyi demikian. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tema renungan adalah mencari Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hidup pasti mempunyai pergumulan sendiri-sendiri. Ada hal yang dirasakan perlu diperjuangkan, sangat memprihatinkan dan menyedot energinya. Bagi orang Kristen sering dikatakan tiap orang, tiap keluarga mempunyai salibnya sendiri-sendiri. Ada sebuah keluarga yang merasakan beban hidup karena anaknya belum ada yang mendapat pekerjaan, atau mungkin anaknya belum ada yang menikah. Beban hidup ekonomi karena krisis pandemi ini kehilangan pekerjaan sehingga ekonominya ada di titik nadir. Atau juga merasakan sakit yang berkepanjangan dan masih banyak beban-beban yang lain. Yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya menghadapi pergumulan itu. Yosafat di sini dikatakan diserang oleh 3 kelompok musuh, Bani Amon, Bani Moab, dan pasukan orang Meonim. Tentunya Yosafat lalu menjadi takut, dan itu manusiawi karena menghadapi musuh yang lebih besar. Namun putusannya yang sangat tepat, yaitu mencari Tuhan. Ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana Yosafat telah mencari Tuhan. Sebagai raja dia mengajak semua orang Yehuda untuk berpuasa. Dan tentunya dengan puasa pastilah juga orang berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan. Yosafat tidak kemana-mana, Yosafat hanya mendatangi Tuhan, mohon pertolongan dari Tuhan, karena dia satu-satunya yang memiliki keperkasaan dan kuasa. Dan Yosafat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Mencari Tuhan dilakukannya tentunya dengan berdoa dan juga dengan membaca firman. Kita dapat melihat di dalam Matius, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita para anak-anaknya supaya minta, nanti akan diberi, mencari nanti akan mendapat, dan mengetuk pintu, nanti pintu akan dibukakan. Karena kita orang tua saja tahu yang memberi yang baik kepada anak kita, lebih lagi Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dia tidak akan memberikan batu kepada yang meminta roti, ataupun tidak akan memberikan ular kepada mereka yang meminta ikan. Dia pasti memberikan yang terbaik. Bukankah dikatakan Tuhan hanya sejauh doa? Berarti dalam doa kita dapat mendekat kepada Tuhan seperti carang yang melekat pada pohonnya. Saudara, selanjutnya setelah berdoa, orang juga membaca firman. Dan dari firman tersebut kita dapat tahu bagaimana Tuhan terhadap kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan berjanji, kalau kita merasakan beban berat, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Begitu juga kita coba perhatikan Mazmur 9 ayat yang ke-10 dan 11 memberikan ketenangan kepada kita. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak ketinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudara sekalian, sekali lagi Yosafat mencari Tuhan. Oleh karena itu marilah saudara kita mencontoh Yosafat. Kita menghadapi pergumulan hidup, satu-satunya jalan adalah kita menghadap Tuhan, mencari Tuhan. Kita bersimpuh di depan mezbah, di depan altarnya. Kan dikatakan berdiam di pelataran rumah Tuhan 1 hari saja, itu sudah lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Sekali lagi saudara, mari kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi sebuah pergumulan. Kita lakukan doa. Walaupun doa tidak menyelesaikan masalah, tapi doa menjadikan kita kuat untuk menghadapi masalah. Kita juga rajin membaca firman, karena di dalam firman itulah banyak terdapat kesaksian bagaimana Tuhan selalu menyertai umatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami agar kami tidak lari kemana-mana ketika kita menghadapi pergumulan.
Engkau memanggil kami untuk menyerahkan segala hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena bila Engkau mengetahui kami punya rasa khawatir dan berserah diri, Engkau yang akan bertindak, karena Engkau yang memelihara kami. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk tidak meninggalkanmu, melainkan berserah dengan penuh ucapan syukur.